Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan peran politik dan ekonomi pada masa Presiden kelima Megawati Soekarno Putri. Materi pertama akan dibacakan oleh Gifari. A. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar 58 miliar US dollar pada pertemuan Paris Klub ketiga dan mengalokasikan pembangunan utang luar negeri sebesar 116,3 triliun. B. Kebijakan privasi BUMN. Privasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari investasi kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil perjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 44,1%. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing. Ini juga direalisasikan berdirinya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan lain pada masa Megawati memilih dan menetapkan ditempuh dengan meningkatnya kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. Membangun tatanan politik yang baru diwujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemilu, Susunan dan Kedudukan MPR. Wapres menjaga keutuhan NKRI. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas, seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut memberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timur dari RI. Melanjutkan amandemen Undang-Undang 1945 dilakukan agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Meluruskan otonomi daerah. Keluarnya Undang-Undang tentang otonomi daerah menimbulkan penafsiran otonomi daerah. Karena itu pelurusan dilakukan dengan pembinaan terhadap daerah-daerah. Masalah yang berarti dalam masa pemerintahan Megawati, kecuali peristiwa bom Bali dan perebutan Pulau Linggitan dan Sipadan SS. Presiden Megawati Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau merupakan Presiden wanita pertama di Indonesia dalam sejarah dan beliau merupakan anak dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Megawati diangkat menjadi presiden setelah MPR mengadakan sidang istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid yang membekukan MPR dan Partai Golkar. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri terdapat berbagai kebijakan pada bidang politik di Indonesia, yaitu antara lain: A. Membangun tatanan politik baru. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Salah satu perubahan penting terkait dengan pemilihan umum adalah perubahan tata cara atau pemilihan presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mulai diterapkan pada pemilihan umum tahun 2004. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan DPR atau MPR. Pembatasan wewenang MPR, kesejajaran pendudukan antara presiden dan DPR yang secara langsung menguatkan posisi DPR. Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, penetapan APBN yang diajukan oleh Presiden dan penguasa wewenang BPK. Baiklah, saya akan melanjutkan membaca bagian yang B, meluruskan otonomi daerah. Terkait hubungan pemerintah pusat dan daerah, Presiden Megawati berupaya untuk melanjutkan kebijakan otonomi daerah
telah dirintis sejak tahun 1999 seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat daerah. Upaya ini merupakan proses reformasi tingkat lokal terutama pada bidang politik, pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber-sumber daya alam daerah untuk kepentingan masyarakat setempat. Upaya desentralisasi politik dan keuangan ini sejalan dengan struktur pemerintah di masa mendatang, di mana masing-masing daerah akan diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil sumber daya alam dan potensi ekonomi yang mereka miliki. Otonomi daerah merupakan isu penting sejak bergulirnya reformasi pada tahun 1998 setelah berakhirnya pemerintah Orde Baru. Rakyat di beberapa daerah mulai menyuarakan ketidakmampuan mereka terhadap sistem sentralisasi kekuasaan dan wewenang pemerintah pusat yang sangat kuat. Kepala daerah yang bertugas di beberapa daerah mulai dari posisi gubernur hingga bupati seringkali bukan merupakan pilihan masyarakat setempat. Nama saya Putri Alensa. Saya akan membaca bagian C, yaitu pemberantasan KKN. KKN disingkatannya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi itu adalah kayak seseorang mengambil hak yang bukan milik dia. Kalau kolusi itu saling menguntungkan. Jadi misalkan ada seseorang bekerja sama dengan perusahaan pesaingan. Perusahaan itu padahal bersaing, tapi dia bekerja sama agar dapat buat menguntungin masing-masing. Ada tujuan masing-masing, yang penting untungin. Ada juga nepotisme. Nepotisme itu semacam milihnya itu kayak dia milih dari teman, maksudnya milih dari teman dia, terus dari keluarga dia, bukan dari orang lain, bukan dari kemampuannya. Jadi tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya, terutama upaya untuk memberantas KKN ini terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintah baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, Megawati ini membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang berisi dan bebas dari KKN, yang bersih dan bebas dari KKN. Tetapi pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara, yaitu disingkatnya KPKPN. Dari segi kemiripan tugas, kemerdekaan kedua komisi tersebut terkesan tumpang tindih. Tumpang tindih itu kayak masih ada kendala gitu, ada gimana gitu. Dalam perjalanannya, pemerintah Presiden Megawati kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat terselesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya jelaskan, yaitu D. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada masa pemerintahan Presiden Megawati. MPR kembali melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 10 November 2001. Amandemen tersebut meliputi penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat, serta upaya pemberantasan KKN yang ditetapkan menjadi penegasan kekuasaan sebagai kekuasaan untuk penyelenggaraan
melakukan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Cukup sekian dari saya dan kelompok saya atas penjelasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.